guys, mulai dengan saya Joel Pimsa Semiring Lala. Saya Jordan Ritonga. Saya Aurel Sakib. Di Hukum Punya Cerita. Kalau nggak punya cerita, bukan hukum namanya. Pada siang hari ini, kami mengundang bintang-bintang tamu berkelas dari Fakultas Hukum Sumatera Utara. Halo. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja nih kita kenalan. Jadi, kanan dulu gak sih? Halo guys, perkenalkan nama saya Andrian. Halo guys, perkenalkan nama saya Joshua Pratama. Aku Venezuela Narapane. Dari sebelah kiri saya. Halo guys, perkenalkan nama aku Nafrena. Halo, perkenalkan nama aku Raufi. Halo, perkenalkan nama saya Ansan. Oke, BTW, video kali ini kita bahas apa sih? Alright guys, jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai hak veto. Apa sih itu hak veto? Hak veto adalah sebuah kekuasaan khusus dan istimewa yang hanya dimiliki oleh 5 negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB, di mana kelima negara tersebut adalah Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok, Prancis, dan Inggris. Di mana dalam kelima negara tersebut mereka memiliki wewenang yang secara khusus diberikan untuk membatalkan atau menolak keputusan yang diusulkan oleh Dewan Keamanan, meskipun keputusan tersebut didukung oleh mayoritas negara. Nah, yang jadi permasalahannya apakah hak veto tersebut masih relevan digunakan pada zaman yang damai sekarang ini? Saya mulai ya. Kalau menurut saya dari pihak pro, kalau hak veto ini masih lumrah digunakan untuk beberapa keputusan dari pihak PBB, kayak menentang apa yang dari keputusan PBB. Kayak keputusan PBB ini kan banyak juga mengandung pro dan kontra untuk negara lain. Jadi kayak negara-negara yang kelima negara itu yang tadi masuk ke dalam negara yang punya hak untuk mengeluarkan hak veto, punya hak untuk menentang keputusan itu. Kayak mereka ini punya hak untuk supaya keputusan yang itu yang menimbulkan konflik itu dapat menjadi pertimbangan untuk PBB. Jadi keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh pihak Dewan Keamanan yang menimbulkan konflik, utama yang menimbulkan konflik untuk negara-negara lain, ya bisa ditentang, bisa kayak dibantu oleh hak veto. Hak veto juga kayak menimbulkan perdamaian, nggak hanya untuk menentang Dewan Keamanan untuk kepentingan negara sendiri, tapi untuk kepentingan negara lain. Jadi apa yang dikeluarkan negara lain juga untuk berguna untuk negara-negara yang lainnya lagi juga, bukan hanya untuk kepentingan satu negara saja. Itu saja. Baik, dari sisi sebelah, apakah memiliki definitas tersendiri mengenai hak veto? Mengenai relevannya atau enggak tentang hak veto, bisa dilihat dulu ya, misalnya dari sisi positif dan negatifnya gitu kan. Kalau itu menjadi hal umum ya, di mana suatu hal pasti memiliki dua sisi tersebut gitu kan. Termasuk juga dengan hak veto. Jadi gimana kalau kita lihat sisi positifnya, di situ biasanya muncul orang-orang yang pro terhadap hal tersebut, sedangkan kalau membahas tentang sisi negatifnya, di situ muncul di situ muncul orang-orang yang kontra terhadap hal tersebut. Kalau saya pribadi sebenarnya ada di pihak kontra, namun tidak menutup diri untuk hak veto tersebut gitu kan. Namun lebih dominan ke kontra. Kenapa? Karena menurut saya veto itu seringkali disalahgunakan oleh kelima negara yang memegang hak veto tersebut gitu kan. Salah satu contohnya kan dapat kita lihat bagaimana Amerika menggunakan hak veto tersebut untuk membela sekutunya Israel gitu. Kayak tahun 2017 lalu Amerika Serikat menggunakan hak veto ketika Dewan Keamanan mendesak PBB untuk menolak keputusan Donald Trump yang mengatakan bahwa Yerusalem merupakan ibu kota dari Israel. Namun kan karena Amerika tadi menggunakan hak vetonya, akhirnya keputusan tersebut tetap berlaku gitu. Itu salah satu alasan saya kenapa saya kontra terhadap hak veto. Baik, dari sisi pro, apakah ada yang ditambahkan gitu? Tadi menurut saya yang Anda bilang kan Amerika memiliki hak veto. Itu bukan berarti Amerika bisa memutuskan suatu keputusan dengan putusannya sendiri. Di situ kan ada 5 negara yang memiliki hak veto. Bukan hanya satu negara yang bisa memutuskan hak veto. Itu juga harus mempunyai izin, mempunyai putusan juga dari negara-negara lain yang memiliki hak veto. Jadi bukan Amerika itu sesuka hati membuat putusan, harus juga ada
perjanjiannya harus ada izin dari negara-negara lain yang memiliki hak veto. Oke, izin menanggapinya itu sebenarnya ada di dalam pasal 27 ayat 1 sampai 3 Piagam PBB. Di situ juga saya udah baca bahwa sebenarnya mengenai hak veto itu nggak terus terang gitu dikasih tahu bahwasanya kalian berlima yang punya kekuasaan ya kayak gitu kan. Namun di dalam pasal 27 ayat 1 sampai 3 itu dikatakan bahwa keputusan-keputusan yang ada dalam PBB itu harus minimal harus satu negara dari negara tetap tadi harus ikut setuju dengan keputusan tersebut. Jadi negara tetap itu kan kita ketahui ada 5 tadi kan, Amerika Serikat, Inggris, Uni Soviet tapi diganti dengan Rusia, Prancis dan satu lagi Tiongkok. Jadi pernyataan Anda mengenai harus mereka berunding berlima baru mereka berlima sepakat enggak seperti itu. Oke, izin menambahkan, menurut saya juga hak veto ini bisa dibilang tidak adil juga untuk anggota PBB yang bukan Dewan Keamanan gitu. Karena berat sebelah bisa dibilang gitu. Itu sih menurut saya. Saya membantah sih yang Anda katakan. Soalnya kan di dalam hak veto itu mereka dipilih karena mereka memiliki negara yang memiliki ekonomi yang tinggi dan juga memiliki keamanan yang tinggi. Jadi mereka berusaha untuk bukan hanya menguntungkan diri sendiri, tetapi juga menguntungkan negara lain. Ya asal muasal dari hak veto itu sebenarnya udah ada sejak lembaga bangsa-bangsa LBB. Jadi sebelum adanya PBB itu ada namanya Liga Bangsa-Bangsa ya kan. Namun Liga Bangsa-Bangsa dengan PBB ini sama dia tujuannya sama yaitu untuk menjaga perdamaian dunia. Namun pada waktu perang dunia kedua mereka kan gagal gitu artinya menjalankan tujuan dari liga tersebut kan akhirnya mereka mulai mencari evaluasi lah, apa yang salah dari lembaga sebelumnya gitu kan. Jadi pas waktu dibentuk PBB mereka akhirnya mulai memberitahu bahwa salah satu alasan kenapa pada waktu itu mereka gagal yaitu karena tidak adanya negara-negara absolut yang kayak lebih berkuasa dari antara negara-negara. Jadi pada waktu di liga itu, liga bangsa-bangsa itu semuanya sama rata mereka. Namun pada waktu di PBB ini mungkin mereka mengevaluasi kesalahan mereka sebelumnya agar tidak terjadi lagi. Akhirnya mereka memutuskan lah adalah kita yang lebih daripada bangsa-bangsa yang lain seperti itu. Iya, saya menambahi hak veto itu kan juga bukan asal dibuat kan. Negara-negara yang ada di PBB juga banyak yang pro terhadap hak veto ini karena bisa kita lihat kelima negara tersebut bukan negara asal-asal ya, negara yang sangat berpengaruh di dunia internasional. Ya, walaupun mereka dibilang negara yang bukan asal-asal, tapi menurut saya hak veto ini juga menguntungkan, walau cuma menguntungkan beberapa negara saja. Apalagi walaupun hak veto ini bisa mengakhiri suatu konflik, tapi itu termasuk tidak adil juga menurut saya. Jadi walaupun mereka termasuk negara-negara yang tinggi ataupun apa istilahnya tadi? Berpengaruh, menurut saya itu juga udah ketinggalan zaman menurut saya. Harusnya itu kan setiap negara itu haknya sama, jangan hanya karena berpengaruh di bidang ekonomi atau keamanan jadi dia lebih kuat. Harusnya kan kayak gitu ya. Nah, itulah yang ditakutkan jika tidak ada hak veto ini. Jika negara-negara mayoritas yang kontra terhadap hak veto, maka mereka berusaha untuk menguntungkan diri mereka sendiri, di mana mereka ini bukan salah satu negara yang memiliki ekonomi dan pertahanan yang tinggi, makanya dibuat hak veto itu. Saya pribadi sepakat sih, terkadang demokrasi itu belum tentu bagus gitu kan. Kayak misalnya mengenai kelompok, ditanya kita kumpul jam berapa misalnya gitu kan, jam 3. Padahal di satu kelompok itu orangnya emang ngaret-ngaretan gitu. Jadi kan butuh satu orang yang emang tegas mengatakan jangan jam 3 lah, jam segini gitu kan. Terkadang butuh seperti itu. Namun balik lagi ini kan mengenai negara, ada banyak gitu, rakyat, ada kepolisiannya. Jadi bukan sebatas antara kepala negara dengan kepala negaranya. Jadi kalau kita misalnya mau, dan juga mengenai hak veto itu ada dalam prinsip dari piagam PBB itu sendiri, di mana seharusnya mereka didasari oleh
kesetaraan, ada namanya Equal of the State, itu udah tertulis dalam piagam PBB. Itu dasarnya dari pasal 2 ayat 1 piagam PBB. Jadi kalau dari piagam tersebut sebenarnya mengenai hak veto itu udah terbatalkan sendiri. Jadi mereka sendiri yang buat dan mereka sendiri yang membatalkan. Jadi kan banyak juga sih yang bilang bahwa sebenarnya hak veto itu cuma lawakan demokrasi dari si Amerika itu aja, karena mereka juga kan CEO-nya. Kembali dari ke pasal 27 ayat 3 sih menurutku. Pasal ini secara implisit yang mengatur veto Dewan Keamanan PBB. Ya karena ya 5 negara itu ya kita tahu negara adidaya kayak Tiongkok itu negara yang termasuk populasi rakyatnya yang paling banyak. Kalau Amerika juga termasuk negara dengan populasi terbanyak, nomor 3 setelah India. Terus Prancis, negara juga dikuasa. Inggris terkenal dengan ratu-ratu Elizabeth-nya, Pangeran Charles, segala macamnya lah di situ. Rusia juga terkenal dengan negara dikuasa di bagian persenjataan. Jadi kayak negara-negara ini berpengaruh ya. Kayak dibilang namanya tadi, kayak banyak di kelompok itu ada misalnya ada sampai berpuluh-puluh orang. Jadi butuh penengah, misalnya kayak konfliknya ada yang perkara untuk yang sholat Jumat, mungkin yang untuk kumpul, ada yang untuk yang ada dia kegiatan lain, kayak kegiatan dia di luar sana, atau mungkin ada yang kegiatan dia ada les atau gimana. Ya kan butuh satu orang yang untuk menjadi penengah di situ. Ya di situ ada butuh kayak negara ini kan banyak, jadi butuh 5 negara ini untuk menjadi penengah di banyak negara di dunia ini. Dan mereka pun terpilih bukan asal-asal ya, karena mereka dari negara berpengaruh dan mereka juga berpengalaman di bidang-bidang yang kayak gini, terutama dengan Amerika. Ya kayak bilang Napera juga, Amerika CEO-nya. Jadi kayak kita mau menentang mereka juga nggak bisa. Mereka bukan nggak bisa aja. Cuma yang mereka CEO-nya di situ, mereka yang pertama kali dibuat, dan mereka termasuk 5 negara yang punya hak veto itu. Jadi kita pun kayak mau menentang susah kan, karena sudah lama mereka itu menang perang dunia gitu. Ya mereka pun buat keputusan nggak asal-asal, kayak salah satu keputusan yang kontroversial tapi yang aku dukung, kayak penerimaan pengungsi Palestina itu, penolakan penerimaan pengungsi Palestina. Kayak banyak orang kayak menentang itu, kayak apa namanya, hak veto Amerika yang menentang penerimaan pengungsi Palestina. Ya menurutku bagus sih ditolak. Karena apa? Terlalu banyak mereka yang punya pengungsi. Ya nggak mungkin negara lain setuju juga. Ya mungkin ada negara lain setuju, kayak negara bagian Arab, negara yang pro dengan Palestina. Bukan aku menentang Palestina, tapi kayak nggak mungkin semua rakyatnya harus ditampung di situ. Ya berbagilah dengan negara lain. Tapi keputusannya di situ PBB bilang mereka mau menampung gitu. Dan Amerika Serikat menolak. Ya memang betul, pas memang dibilangnya menolak ya. Negara nggak semua menerima. Kayak Inggris menolak juga. Yang negara-negara yang pro dengan Israel juga menolak. Ada juga negara yang netral, tapi mereka berpikir secara jernih. Kedepannya gimana nanti negara-negara lain, makanya mereka menolak. Yang memang rata-rata yang menerima itu negara-negara yang pro Palestina, bukan pro Israel ya. Tapi yang memang begitu. Kayak Israel, siapa dagingnya? Amerika. Memang itu dagingnya. Kayak siapa lagi? Rusia juga termasuk dagingnya Israel. Jadi kayak menentang itu susah. Mau mendiatasi secara konflik di Israel Palestina sana. Ya memang Amerika ya, apanya negara ini memang negara adidaya, mereka yang dengan kuasanya itu. Itu aja. Bisa disangkani enggak Kalau menurut saya tadi dibilang kalau Pak Veto itu 5 negara itu berpengaruh karena sudah berpengalaman ya kan, dan keputusannya tidak bisa ditentang. Nah justru itulah yang menjadi masalah, karena memang nggak bisa ditentang, makanya harusnya hak veto itu dihapuskan. Ya betul tadi, kalau Amerika itu berpengalaman, tapi itu kan gak sepanjang waktu dia berpengalaman itu bisa membuat keputusan yang benar. Nah karena itu, daripada suatu waktu dia buat keputusan yang salah, mending dihapuskan aja hak veto itu supaya untuk kedepannya gak terjadi lagi.
Ya izin menambahkan juga. Jadi kalau misalnya tadi dibalik lagi ke analogi mengenai kerja kelompok tadi, ceritanya mereka tuh udah bukan menjadi penengah lagi, namun mereka hanya mengeluarkan, bukan hanya ya, namun mereka sering mengeluarkan keputusan yang hanya untuk menguntungkan pihak mereka sendiri. Jadi misalnya mereka lama mandinya, jadi dibilang setelah ini ya, maksudnya setelah mereka selesai mandi gitu, bukannya emang untuk kepentingan bersama kayak gitu. Ya itu kembali ke negara-negara lain karena kan gini, misalnya ini kan ada 50 negara, 5 negara yang jadi penengah, yang jadi penengah supaya di kumpul itu mereka dapat kumpul tepat waktu dan ditentukan jadinya. Iya, mau gimana dibuat ini kan ada keputusan bersama. Siapa yang menentukan 5 negara ini? Siapa yang menentukan 5 negara ini? Jadi kayak udah keputusan mereka dari awal pendirian PBB, ya mereka yang punya hak memiliki hak veto. Jadi negara lain yang 45 negara lain itu, ya siapa yang menerima tadi? Siapa tadi yang menolak? Ya itulah yang menerima tadi harus menanggung risikonya. Tapi ini kan kembali ke PBB apa tadi? Negara-negara yang punya veto tadi. Mereka 5 negara berhadapan dengan banyak negara di dunia. Nah, mereka inilah 5 negara yang berfungsi untuk mengeluarkan keputusan yang mungkin menurut mereka tidak sesuai dengan Dewan Keamanan PBB dan merugikan negara-negara banyak. Jadi mereka mengeluarkan urusannya kayak negara lain yang merasa keberatan dengan keputusan itu, ya mungkin mereka bisa mengajukan keberatan karena mungkin nggak menerima dengan keputusan itu. Tapi namanya demokrasi, siapa yang paling banyak suaranya, ya itulah diterima. Siapa yang paling banyak menerima keputusan Amerika atau negara-negara yang punya veto dalam mengeluarkan veto itu, ya siapa aja untuk menanggung apanya. Karena kan banyak yang milih gitu. Sesuai polling aja, tapi namanya juga veto ya. Apa itu juga gitu. Masalahnya misalnya mereka ada dibuat voting itu ada 30 orang yang tidak setuju, sedangkan kalau misalnya salah satu dari kelima negara itu setuju tetap dilakukan gitu. Ya karena demokrasi itu kan bukan berdasarkan suara yang terbanyak, tetapi berdasarkan pengambilan keputusan yang lebih tepat. Jadi demokrasi itu kan tidak selamanya hanya berdasarkan suara terbanyak. Kalau untuk itu kembali ke pasal 27 tadi, kita harus memang mau berniat menolak, ya mungkin negara-negara yang menolak bisa secara langsung tuh gimana kayak menggugat mungkin keputusan Dewan Keamanan PBB itu yang mungkin 5 negara tadi sebagai pendiri veto, ya kembali ke urusan namanya siapa yang paling suka dengan keputusan dengan 5 negara ini gitu. Jadi kayak ya kalau mau menggugat ya tergantung PBB Dewan Keamanan juga, karena kan mereka juga termasuk negara pendiri PBB dengan Dewan Keamanan tetap lagi di situ. Indonesia juga termasuk, tapi mereka nggak punya hak veto, cuma ya karena 5 negara ini pemenang terang dunia yang mereka dari awal yang megang itu sebagai Dewan Keamanan tetap. Mereka nggak bisa diganti 5 negara ini. Jadi kalau negara lain nggak kayak Indonesia bisa diganti, bisa. Khusus 5 negara ini nggak bisa. Itu dia. Ya beda lagi itu kata Bang Hansen kan, itu dia masalahnya karena mereka ini 5 negara ini udah membuat suatu kumpulan yang emang kekuasaan mereka itu absolut. Tadi kan saya bilang saya nggak menutup diri tentang HPT ini kan, karena ada positif dan negatifnya juga. Cuman kalau realisasinya sekarang mereka udah melenceng dari maksudnya gini, pada waktu LBB itu diberhentikan karena kan mereka gagal ini mempertahankan tujuan mereka itu untuk keamanan dunia. Jadi akhirnya dibentuklah PBB. Nah di situ kan yang 3 negara ini, Amerika, Inggris sama Uni Soviet, yang kami kan nggak jadi Rusia, mereka tidak dikasih apresiasi. Jadi mereka dikasih apresiasinya berupa hak veto tadi. Lalu mereka bertiga ini membawa teman lah, si Tiongkok sama si Prancis gitu kan. Jadi itu asal muasal kenapa mereka cuma berimanya aja yang punya hak veto. Jadi mereka masuk lah ke negara lain. Kita ini udah ada lembaga lain nih gantinya LBB. Kali ini kita akan lebih kuat, nggak akan ada lagi perang-perang dunia lagi. Lalu mereka bilang
kami melakukan evaluasi kayak gitu. Tapi mereka nggak bilang kalau kami membentuk 5 negara yang emang kekuasaan kami ini absolut. Karena kan kalau mereka bilang kayak gitu pasti mereka juga dikejar sama negara-negara lain. Dan akhirnya mereka bilang jadi kami memberikan sedikit kebebasan ke negara-negara lain kalau masuk silakan dan mereka juga ngasih tahu bahwa ada 5 negara yang mereka pilih sendiri yang udah didiskusikan mereka, yang dimana 5 negara ini yang menjadi penentu keputusan mereka. Jadi kayak kalau kalian mau berunding, pokoknya 5 negara ini harus ikut. Padahal yang kenyataannya adalah ketika mereka berlima ini nggak setuju, salah satu dari mereka yang nggak setuju, itu keputusan yang udah didiskusikan tadi tetap batal gitu. Itu maksudnya kalau tadi kata Bang Joshua, kenapa gitu aku tadi paham sih, maksudnya kalau memang kalau nggak mau menerima hal itu ya nggak usah masuk ke PBB gitu kan. Cuma itu mereka udah kena perangkap duluan. Jadi maksudnya kalau kita udah keburu masuk ke organisasi tersebut, tiba-tiba kita keluar kan jadi ada permasalahan gitu kan. Di situ kan lebih ngeri. Kita kan nggak tahu apa yang akan terjadi setelah hal tersebut. Misalnya kita ada bencana, setelah Indonesia keluar dari PBB itu ada bencana, ya negara-negara mana yang mau bantu kita. Misalnya kalau ada negara yang mau bantu kita kan jadi mikir-mikir, mereka kan baru keluar dari PBB, mungkin ada masalah sama 5 dewan itu, kan ngeri kan kalau ada masalah sama 5 negara itu gitu. Jadi simpulan dari pihak-pihak tim gimana sih? Simpulan inti dari hak veto ini? Mulai dari ini dulu. Oke, kesimpulan dari kami tim kontra itu ada beberapa ya. Yang pertama, veto itu memberikan kekuatan yang terbesar kepada beberapa negara yang 5 negara Dewan Keamanan tersebut, dan itu namanya mengabaikan prinsip keadilan kalau menurut kami. Dan yang kedua, veto itu sering digunakan untuk kepentingan politik beberapa negara saja atau 5 negara tersebut. Dan yang ketiga, itu tidak sesuai dengan prinsip demokrasi, di mana jika 5 negara tersebut sudah menentukan sesuatu atau satu negara tersebut sudah menentukan sesuatu, itu sudah mengabaikan dengan pendapat negara lain yang tidak termasuk ke anggota Dewan Keamanan. Dan menurut kami juga, veto ini sudah ketinggalan zaman, di mana hukum internasional modern yang lebih inklusif dan egaliter. Menurut kami, semua negara itu harus memiliki hak suara yang sama. Itu sih kalau dari kami. Kalau sebelum dari pihak kanan, Kalau kesimpulan dari saya nggak relevan dan kayak 5 negara ini dibentuk untuk menjadi penengah di setiap keputusan Dewan Keamanan yang telah dibuat. Ya mereka apapun keputusan yang dibuat oleh Dewan Keamanan itu bisa ditentang oleh negara lain, tapi mereka 5 negara ini bebas buat keputusannya. Mereka menjadi penengah, mereka juga menjadi negara yang punya keputusan untuk mungkin keputusan itu memicu konflik, dan mereka bisa jadi penengahnya seperti sesuai dengan pasal 27 ayat 3, di mana disitu dibuat pasal ini mengatur apa itu Dewan Keamanan untuk menolak secara politis keputusan dari Dewan Keamanan yang mungkin menimbulkan konflik. Di sini dibuat ini tidak terbuat di piagam PBB, tapi ini hak istimewa yang dipunyai oleh 5 negara tersebut. Jadi PBB membuat 5 negara ini teristimewa untuk menjadi penengah di setiap keputusan, dan apapun keputusannya kalau mereka salah satu dari 5 negara ini gak suka atau mungkin punya keputusan sendiri yang mungkin membuat keadilan atau perdamaian, ya itu negara lain juga harus terima, karena mereka juga pencetus PBB sekaligus Dewan Keamanan tetap. Mereka nggak bisa diubah sama sekali, mereka tetap Dewan Keamanan, nggak bisa diubah sama sekali. Oke. Jadi kesimpulan perdebatan ini menunjukkan bahwa isu hak veto adalah topik yang sangat kompleks dengan banyak pertimbangan hukum, politik, dan etis yang perlu diperhitungkan. Meskipun tidak solusi yang mudah, yang jelas adalah perlu diskusi lebih lanjut tentang bagaimana kita bisa memastikan Dewan Keamanan PBB tetap efektif, adil, dan relevan di era modern ini. Jadi, thank you buat teman-teman yang udah meluangkan waktu di sini. Ya, sama-sama. oke, jadi
sobat-sobat hukum udah tahu nih apa sih itu hak veto. Udah banyak belajar dari bintang-bintang tamu kita dari Fakultas Hukum Sumatera Utara. Jadi untuk kawan-kawan hukum jangan lupa untuk terus dipantau video-video kami selanjutnya hanya di Hukum Punya Cerita. Kalau nggak punya cerita, bukan hukum namanya.